Polisi menyebut artis Jonathan Frizzy diduga akan mengedarkan rokok elektrik atau vape mengandung obat keras jenis Itomidate seharga 3 hingga 4 juta rupiah. Apa itu Itomidate dan bagaimana peredarannya? Kita langsung bahas bersama narasumber sore ini. Bersama kami sudah bergabung sambungan daring Bapak Kompol Michael Kasnar, Kasat Narkoba Bandara Tangerang, dan juga Profesor Zulis Ikawati selaku Guru Besar Farmasi UGM. Selamat sore Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi Selamat sore. Baik Pak Michael, saya minta update dulu dari Anda bagaimana perkembangan kasus ini. Sejauh ini bagaimana penyidikannya? Untuk update dari penyidikan dari Saudara JF, yaitu pada hari Minggu kemarin, tanggal 4 Mei, kami melakukan penangkapan terhadap Saudara JF di sebuah rumah di Karo. Pada saat kami datang ke sana, memang Saudara JF itu terlihat tertidur di kasur dalam kondisi pasca operasi. Dan akan tapi ketika kami tanyakan kepada Saudara JF dan kuasa hukumnya pada saat itu, apakah sanggup dan bersedia untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polres, mereka menyatakan sanggup. Sehingga pada hari Minggu malam sampai Senin malam itu kami melakukan pemeriksaan tersangka terhadap Saudara JF serta melakukan konfrontasi BAP konfrontasi terhadap tersangka yang lainnya. Lalu setelah selesai itu pemeriksaan dari pihak lawyer DPH itu mengajukan permohonan untuk tidak ditahan terhadap Saudara JF. Alasannya adalah karena memang Saudara JF itu pasca operasi dan harus melakukan perawatan yang intensif. Karena merujuk hal tersebut dan juga dari surat dokter beserta surat dokter Polri juga merujuk pada itu, kami akhirnya memutuskan untuk tidak menahan Saudara JF. Akan tetapi Saudara JF wajib lapor seminggu 2 kali dan kasusnya tetap berlanjut. Baik, 3 diantaranya sudah tahan begitu ya Pak ya, BTR, ER, dan EDS. Sedangkan Jonathan Frizzy atau JF masih belum karena alasan kesehatan. Tapi kalau bisa dijelaskan Pak Michael, peran dari JF seperti apa Pak dalam kasus ini Pak? Baik, untuk peran dari Saudara JF, dia beserta dengan salah satu tersangka lainnya, yaitu inisialnya EDS. Mereka lah yang awal mula untuk berkomunikasi menjadi inisiator, sehingga vape yang berisikan obat keras ini bisa masuk dari luar negeri ke Indonesia. Satu. Yang kedua, dia juga yang menyediakan kurir, sehingga kurir ini dapat menjemput vape yang berisikan obat keras itu dari Malaysia ke Indonesia. Lalu yang ketiga, dia juga yang mempersiapkan, lalu memonitor, serta memfasilitasi penjemputan cartridge dari Kuala Lumpur sehingga lancar dibawa ke Indonesia. Lalu yang keempat, tentunya dari sejumlah cartridge yang dibawa dari luar negeri tersebut, itu sesuai perjanjian itu sebagiannya adalah milik Saudara JF. Dan obat keras itu sempat ditahan Bea Cukai, kenapa bisa lolos ya Pak ya di Bea Cukai? Jadi untuk kronologinya itu pada tanggal 25 Februari. Itu kan saudara tersangka itu BTR, itu kan membawa 100 pouch atau 100 cartridge vape berisi obat keras. Pada saat itu tentu dari teman-teman Bea Cukai tidak mengetahui bahwa apa isi dari cartridge tersebut. Akan tetapi merujuk kepada batas yang bisa dibawa oleh penumpang pada saat itu jika dikali mili itu kurang lebih 50 vape. Jadi karena merujuk kepada batas vape yang bisa dibawa itu adalah 50 vape, sehingga 50 vape itu dirilis oleh Bea Cukai, tapi 50 berikutnya itu dites uji lab. Baik, saya minta dari sisi medis, Profesor Zulis mungkin bisa dijelaskan ke kami Bu, pemirsa di rumah mungkin belum paham juga apa Itomidate, apakah yang bisa Anda gambarkan soal Itomidate ini, fungsinya apa Bu, zat Itomidate untuk manusia?
ya. Jadi etomidate itu adalah obat bius sebetulnya. Jadi aslinya atau secara farmakologi adalah obat untuk membius atau anestesi, dan itu biasanya dibuat dalam bentuk sediaan injeksi. Jadi memang kadang-kadang dipakai untuk obat bius begitu. Oke. Sehingga bisa dicampur, dimasukkan ke dalam liquid rokok elektrik. Ini bagaimana, Bu? Apa fungsi dari zat ini sebenarnya? Mungkin Anda bisa memberikan gambaran ke kami? Iya, jadi begini, jadi etomidate sendiri aslinya adalah obat bius yang digunakan secara injeksi yang biasanya dipakai untuk operasi ya, untuk persiapan untuk prosedur pembedahan. Nah, kalau dimasukkan dalam vape atau vape ini sebetulnya bukan bentuk yang lazim. Jadi pasti ada sesuatu nih. Nah, etomidate sendiri sebetulnya memang bisa saja memiliki efek semacam nge-fly gitu ya, efek psikotropik begitu. Jadi mungkin efek itulah yang diharapkan dicapai dengan pemberian dalam bentuk vape tadi, begitu. Baik, tapi dari segi undang-undang kesehatan diperbolehkan begitu ya, Bu, ya, mendapatkan obat itu atau zat itu? Oh, tentu saja tidak. Jadi kalau kita cek di Badan POM, Mas, ternyata obat ini juga tidak terdaftar di Badan POM. Artinya apa? Artinya obat ini sebetulnya tidak secara resmi beredar di Indonesia. Jadi tidak beredar secara resmi di Indonesia. Mungkinkah obat ini masuk ke Indonesia? Bisa saja kalau memang ada izin khusus begitu ya. Tapi dalam konteks ini kan etomidate-nya diselundupkan istilahnya ya, jadi secara ilegal. Jadi sebetulnya obat ini memang tidak lazim berada di Indonesia karena tidak terdaftar di Badan POM, dan juga bukan obat yang biasa dipakai di rumah sakit. Jadi kalau untuk pembiusan atau anestesi biasanya dokter menggunakan obat lain yang memang sudah tersedia dan legal begitu. Sampai kemudian ini dimanfaatkan untuk sebagai obat keras atau narkoba, Bu. Sehingga Iya, obat jadi keras berkedok obat rokok elektrik atau vape. Ini bagaimana, Pak? betul. Apakah kecanduan yang ditimbulkan dari zat ini itu bagaimana ya? Jadi kalau melihat efeknya dari obat tersebut, maka memang ada kemungkinan dia diharapkan ada efek rekreasionalnya tadi. Jadi ada membuat efek kayak euforia atau mungkin nge-fly begitu ya. Tapi sebetulnya efek ini risikonya lebih besar begitu ya daripada manfaat dari efek ini. Jadi risikonya overdosis, bisa menyebabkan kematian juga kalau dipakai kan, karena dalam vape itu kan kontrol dosisnya agak susah ya. Dibandingkan dengan injeksi kan memang sudah jelas dosisnya berapa begitu. Kalau vape ini kan dosisnya tidak bisa dikontrol sehingga risiko overdosisnya besar, sehingga lebih berbahaya. Kemudian juga ini kan berbahaya, tapi bisa dibawa dari luar negeri. Ini bagaimana, Bu, bisa masuk ke Indonesia? Sementara ini obat yang punya resep dokter begitu ya, untuk bisa digunakan. Itu bagaimana, Bu, Sekali alurnya? lagi ini masuknya secara ilegal. Oke. Kita tahu kan ilegal ya. Jadi kalau legal tuh sementara ini karena tidak terdaftar di Badan POM tentu tidak beredar di Indonesia, kecuali kalau ada izin khusus yang namanya adalah SAS ya atau SAS, Special Access Scheme, dan itu biasanya untuk obat-obat yang benar-benar dibutuhkan. Zaman COVID misalnya kemarin ya, kita mungkin ada obat-obat yang belum ada di Indonesia kemudian kita datangkan dengan izin khusus. Tetapi dalam kasus etomidate ini nggak tersedia sebenarnya di Indonesia. Jadi kalau ada itu artinya ilegal. Jadi entah didatangkan dengan diselundupkan seperti kasus yang sekarang ini, atau dengan cara yang lain ya, mungkin dengan online dan sebagainya ya, tapi itu pasti ilegal. Baik, pendalaman dari Anda, Pak Michael dari kepolisian, bagaimana Pak jalur masuknya seperti apa ini? Bisa dijelaskan kami sehingga yang ilegal bisa masuk ke Indonesia. Untuk sejauh ini etomidate ini kan bisa dibawa melalui vape ya. Jadi vape ini mungkin disamarkan di dalam bentuk seperti oleh-oleh, memang ini vape pada umumnya. Memang atau mungkin ada juga kami temui beberapa kasus itu dikirim dari luar negeri juga, tapi disamarkan seperti dalam bentuk sabun dan sebagainya. Tentu ini menjadi tantangan yang menurut saya cukup sulit untuk kita mendeteksi zat etomidate ini, karena satu-satunya cara untuk kita bisa mendeteksi apakah cairan tersebut zat etomidate atau tidak harus dilapor, karena tidak ada bau khusus, tidak ada ciri khusus, atau tidak ada secara fisik itu seperti normalnya aja gitu. Jadi kita nggak bisa tahu orang itu misalnya kayak nge-vape itu vape-nya vape jenis apa, karena baunya sama, warnanya sama, dan memang itu menjadi tantangan untuk kita bagaimana kita bisa mencegah
zat etomidate ini bisa masuk ke. Ya, secanggih alat apapun yang kita miliki ini masih belum bisa mendeteksi begitu ya Pak Michael ya? Ini, itu Hmm. bisa dideteksi semuanya harus di lab dulu. Jadi semua cairan yang masuk ke Indonesia harus di lab dulu kan, harus diambil sampelnya dulu. Itu yang menurut saya harus kerja keras ya untuk melakukan itu. Ini kan yang mempunyai peran banyak JF begitu ya Pak ya, Jonathan Frizzy. Artinya ia merupakan aktor utama begitu ya, yang memberikan, membuka jalan, mengedarkan, menyediakan kurir. Ini ancaman hukumannya seperti apa Pak? Mungkin saya harus jelaskan bahwa eh, dari 4 tersangka yang kita ini tidak ada yang utama. Oke. Jadi semuanya ini setelah kita konsultasi juga dengan ahli pidana, bahwa ini memang mereka semua bersama-sama bekerja sama melakukannya. Jadi tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang ini. Jadi ini semua memang terjadi, bisa terjadi karena memang semuanya ini bekerja sama. Baik, sehingga ini diperdagangkan ke tanah air, keuntungan yang didapat ini berapa Pak pengakuan dari JF kepada pihak Anda? Sehingga kalau kita total nih seharga 3 hingga 4 juta, tapi harga aslinya berapa Pak di luar negeri? Kalau di luar negeri ini variatif ya, ada yang kalau untuk yang case yang saudara JF itu variatif dari 1,3 sampai 2 juta dia membelinya. Dijualnya di sini 3 Oke. juta satu cartridge. Dari pengakuan tersangka Pak JF ini sudah sejak kapan ya membawa Itomidat ini ke tanah air? Kurang lebih dari 2024 pertengahan atau akhir awal mulanya itu. 2024 sehingga Saat ini. baru berhasil diungkap 2025 ini. Kenapa begitu lama Pak? Apa yang menjadi kendala sejauh ini? Karena yang sebelum-sebelumnya itu dia membawa hanya sedikit kuantitasnya. Jadi 30, 40, sedangkan itu kan dari aturan dari seseorang membawa vape itu 30 itu tidak bisa kita sita kan, gitu. Karena itu memang kewajiban dari dia gitu. Memang tantangannya di situ. Baik. Kita kan tidak mungkin juga setiap orang yang bawa cartridge vape harus kita minta, kita uji semua kan tidak sangat sulit itu seperti itu. Nah, justru ini tantangan ke depan Pak, supaya bisa mendeteksi cairan lainnya yang dilarang masuk ke Indonesia Pak. Bagaimana kemudian pengembangan nanti ke depan Pak? Sehingga bisa mendeteksi juga obat keras lainnya dilarang ke tanah air. Tentunya dari kita sih, keinginan kita dari Sar Narkoba itu tidak hanya ingin memberantas yang level-level bawah ya, tapi kita bagaimana memberantas sebuah jaringan yang sampai ke atasnya. Seperti dalam hal ini yang kita bisa lihat bahwa ini suatu konstruksi perkara yang sudah kita ungkap ini sudah utuh. Baik. Dari yang menjual ke customernya ada, dari kurirnya ada, dari yang berkomunikasi dengan bandar-bandar di Malaysia dan di Thailandnya juga ada. Nah, cuman memang PR kita adalah kita harus berkoordinasi dengan pertama dengan Hupinter di kita, lalu dengan polisi-polisi yang berada di Malaysia dan di Thailand. Kalau memang kita ingin serius memberantas hal ini. Baik. Gitu. Jadi untuk dari Baik, saya mau ke closing statement-nya dari Ibu Profesor Zulis. Bu, mungkin ada masukan Bu, sehingga bisa mendeteksi obat keras yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik bisa dideteksi oleh kepolisian, tidak dikelabui oleh mereka ini. Bagaimana Bu langkah ke depannya Bu? Mungkin Anda punya saran, Prof? Ya, saya kira seperti yang disampaikan oleh tadi ya Bapak Polisi tadi bahwa memang nggak mudah untuk mendeteksi kalau hanya cairan saja begitu, tetapi harus ada uji labnya. Jadi sehingga mungkin kalau ada tindakan-tindakan yang mencurigakan begitu dengan jumlah yang besar atau mungkin cairan-cairan tertentu begitu, mungkin harus disampling ya untuk kemudian, dan kita juga perlu menguatkan laboratoriumnya supaya bisa mendeteksi, karena kadang-kadang perkembangannya bisa sangat ke depan tuh bisa macam-macam sekali jenis-jenis obat-obat yang barangkali akan disalahgunakan dan masuk ke Indonesia. Saya kira mungkin harus menguatkan ya pemeriksaan laboratoriumnya juga. Baik, penguatannya diuji laboratorium begitu ya Bu ya. Semoga kita punya wadah untuk bisa mendeteksi
karena sulit untuk mendeteksi cairan tersebut harus dibawa ke uji lab. Begitu ya Bu Profesor. Terima kasih untuk waktu berdua Bapak Kompol Michael Kasnar, Kasat Narkoba Bandara Tangerang, kemudian Profesor Zulis Sikawati, Guru Besar Farmasi UGM bersama kami Newsroom. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.